Shalom. Ya, harusnya saya dengan istri saya, tapi istri saya hari ini menemani Hadasa Sasa lagi pelayanan di NTT, saudara, bersama dengan Bevis karena agak mendadak, jadi saya datang sendirian dalam tanda petik ya. Ya, sebenarnya saya menyiapkan satu salam khusus, saudara. Cuman saya nggak tahu ini berhasil nggak. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu dari apa yang sedang saya lewati, saudara. Judulnya dibanting oleh Tuhan. Nah, ya, kalau saudara lihat judulnya dibanting kan harusnya Smackdown. Kalau saudara suka Smackdown, ini gambarnya kok perempuan lagi nyuci baju, saudara. Ini hubungannya apa dengan Smackdown dibanting oleh Tuhan, saudara? Ya, nanti kita akan lihat ayatnya, saudara. Ayatnya ada meskipun tidak letterless seperti itu, tapi dari bahasa aslinya kan ini kita belajar bahwa kita ini sebetulnya perlu dibanting-banting oleh Tuhan, perlu di smackdown. Jangan main-main lah, kalau saudara suka smackdown dengan Tuhan pasti kalah, saudara. Tidak akan mungkin menang lawan Tuhan. Yakub aja akhirnya menyerah, dipukul pangkal pahanya, tapi akhirnya dia diubah dari Yakub menjadi Israel. Kita perlu melewati yang namanya proses, sampai proses bantingan, saudara, supaya kita jadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita lihat mulai dari ayat di 1 Tesalonika 5. Ya, saya nyiapkan judulnya saja, saudara. Ya, mungkin sedikit nanti sambil ini ya, mungkin rada ngalor ngidur cerita yang teringat apa, nanti saya cerita. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, ayat yang sudah kita kenal dengan baik. Dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita sana. Ketika saya baca ayat ini, awal-awal saya ini sedikit bertanya, rada bingung antara mengaitkan kekudusan dengan Allah damai sejahtera dengan roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Saya merasa bahwa itu tidak ada hubungannya, karena harusnya kalau Tuhan mau menguduskan, harusnya dia menyatakan diri sebagai Tuhan yang kudus. Harusnya menurut saya ayat ini berkata, semoga Allah yang Maha Kudus menguduskan kamu seluruhnya. Menurut saya begitu, saudara. Tapi kenyataannya tidak. Nah, ada ayat yang mirip sama soal damai sejahtera di dalam Roma 16 ayat 20. Dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sekali lagi ketika saya baca ayat ini, apa hubungannya dengan Allah sumber damai sejahtera dengan menghancurkan iblis? Sepertinya tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita pelajari kata damai sejahtera, kita tahu kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah shalom, dan kata itu sangat luas karena bahasa Ibrani adalah bahasa gambar yang tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata baik dalam bahasa Inggris apalagi dalam bahasa Indonesia yang kurang kosakatanya. Kita akan melihat bahwa damai sejahtera itu luas sekali, yang berkata berkelimpahan, tenang, sejahtera, utuh, nothing missing, tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang dalam hidup kita. Jadi shalom itu meliputi seluruh bagian hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Kalau dalam bahasa Yunaninya yang di 1 Tesalonika 5:23 itu airin, yang dikatakan peace, quietness, rest, di mana ada ketenangan, ada istirahat dan sebagainya. Tapi yang saya lihat dalam arti kata damai sejahtera shalom, artinya adalah keharmonisan. Artinya Tuhan ingin roh, jiwa, tubuh kita nih berfungsi dengan harmonis, di mana semua itu berfungsi sesuai dengan tempat dan fungsinya masing-masing, saudara. Kita akan balik ke
zaman perjanjian lama penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Tuhan membentuk manusia pertama dari debu tanah, kemudian dibentuk ya model membuat orang patung-patungan gitu ya. Sekarang mungkin dari tanah liat dibentuk model kepala, hidung dan sebagainya. Kemudian Tuhan menghembuskan akan nafas hidupnya, rohnya ke dalam manusia. Sehingga manusia itu dikatakan menjadi makhluk hidup. Atau dalam bahasa Inggrisnya living being, living soul. Ketika manusia pertama yaitu Adam, kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Adam, manusia punya roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Dan Tuhan berkata, semua pohon buah-buahan, pokoknya pohon di taman ini boleh dimakan kecuali yang ini, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Pada awalnya manusia berfungsi secara benar, roh, jiwa, tubuhnya. Tubuh, jiwanya tunduk kepada roh, dan roh, jiwa, tubuh manusia itu tunduk kepada roh Tuhan. Jadi hidupnya dalam keharmonisan secara pribadi, dengan baik dengan dirinya maupun dengan Tuhan dan dengan sesama, saudara. Tapi ketika dosa masuk, mereka mati. Artinya apa? Hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Roh mereka mati, saudara. Sehingga suplai kehidupan dari roh ke jiwa dan tubuh itu akhirnya lama-lama kan habis. Tinggal stoknya saja. Meskipun manusia pertama Adam itu hidupnya 900 tahun, tapi kan tetap akhirnya mati secara tubuh. Harusnya kalau menurut saya, kalau mereka tidak melanggar firman dengan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi memakan pohon kehidupan, buah pohon kehidupan, mereka akan hidup kekal menurut saya. Tapi kenyataannya itulah yang terjadi. Ketika manusia jatuh dalam dosa karena rohnya sudah tidak berfungsi lagi, mati, maka jiwa dan tubuhnya lah yang mengambil alih akan hidupnya. Jadi manusia berbuat semaunya, apa yang dia mau dilakukan. Kita tahu setelah itu terjadi pembunuhan yang pertama di dalam keluarga. Kakak membunuh adik. Karena apa? Sudah tidak ada keharmonisan lagi. Karena roh Tuhan sudah mati dan tidak menguasai manusia lagi. Dan kemudian ayat pasal yang ke-6 dikatakan, manusia berbuat semau-maunya dan itu menjadikan hati Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan menyesal bahwa dia menciptakan manusia. Sehingga semua akhirnya dihancurkan, dihapuskan, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Itu karena rohnya, saudara. Dan seluruh zaman terus berlalu, akhirnya Tuhan Yesus datang. Meskipun roh Tuhan itu masih hinggap di manusia. Kita tahu Saul pernah diurapi oleh Samuel dan roh Tuhan menghinggapi dia berubah jadi manusia lain, Daud, Musa dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, mulailah yang namanya terjadi karya penebusan, keselamatan. Dan ketika kita diselamatkan, ketika kita lahir baru, disitulah roh yang mati itu dihidupkan kembali. Di dalam kitab Efesus dikatakan, kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu. Kita sudah mengikuti jalan dunia ini. Kita sebenarnya meskipun sebaik-baiknya kita tetap tidak hidup menurut Taurat Tuhan. Tidak seperti yang Tuhan mau. Tetap sebaik-baiknya manusia, kalau dia belum lahir baru, rohnya tetap mati, saudara. Dan ketika kita terima Tuhan Yesus lahir baru, disitulah roh kita mulai dihidupkan. Tapi kenyataannya jiwa dan tubuh kan tidak langsung berubah. Rohnya memang hidup, tapi seringkali jiwa dan tubuhnya yang lebih berkuasa. Karena itu terjadi proses, saudara. Ada proses kita belajar, jatuh bangun, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Di dalamnya ketika kita mau taat, ada konflik antara keinginan pribadi dan keinginan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia juga ngalami di Getsemani, saudara. Tetap ketika Tuhan Yesus di dalam dunia ini, dia tetap manusia. Saya tidak bisa membayangkan, ini kan Tuhan Yesus yang tidak terbatas, saudara. Tiba-tiba hidupnya terbatas dalam tubuh manusia ini. Dia tidak bisa pergi, maksudnya di sini ada, langsung di sana ada, nggak bisa.
dia hanya bisa berada di satu tempat dalam satu waktu, saudara. Itu tidak mudah. Seperti kita, kalau kita sudah biasa beraktivitas, kita sudah biasa kemana-mana dengan bebas, satu kali kita harus ngalami sesuatu yang membuat kita tidak bisa bergerak dengan bebas, itu rasanya susah banget, saudara. Berapa waktu yang lalu kaki saya ini ada apa ya, orang bilang mata ikan. Saya sebenarnya awalnya saya lihat rasanya kok seperti bisul. Lama-lama saya lihat, saya agak curigaan kok kelihatannya mata ikan. Nah, akhirnya saya datang ke om saya yang dokter, kemudian karena saya mau bagus hasilnya, dibedah sedikit, saudara. Dibedah sedikit, dijahit, sempat dibius lokal. Ya. Dan beberapa hari nggak boleh jalan. Jadi akhirnya kaki saya diperban besar gitu, saya di rumah segini aja dah. Kalau mandi dibungkus plastik supaya nggak saya gini. Wah, itu buat saya repot. 3 hari paling tidak saya tidak bisa kemana-mana. Setelah 3 hari sempat dibuka aja perbannya diganti dan dilihat jahitnya bagus. Waktu itu ada pelayanan KKR dan Pasar Murah di Ngawi, saya ikut. Meskipun tidak bisa full maksimal, saya ikut, saudara. Sementara itu karena saya biasanya kalau di rumah, meskipun saya ini tidak pelayanan, saya ini aktif ke sana kemari, saudara. Saya tidak mau duduk diam. Karena ya supaya gerak, supaya tidak duduk saja, saudara. Saya ke ruang makan, saya ke sini, memang membuat aktivitas. Tapi itu buat saya lumayan. Beberapa hari di rumah, tapi akhirnya setelah selesai semua baik, bisa bergerak dengan bebas. Disitulah sebenarnya dalam masa-masa seperti itu kita ini dikoreksi, saudara. Kita dikoreksi, kita perlu yang namanya dikoreksi jiwa kita. Karena disitulah masalah yang paling besar. Kalau tubuh itu sebenarnya mengikuti, lebih banyak ngikuti keinginan kita. Kita mau apa, meskipun kita nih saat ini ngantuk ya, misalnya pengennya tidur tapi lapar, pengennya makan ya makanlah. Tapi kalau tubuh kita mungkin lebih kuat, sudah enggak apa-apa, lapar ya tidur. Tinggal kita mau nuruti yang mana saja. Disitulah letak permasalahan sebagian besar, atau boleh dikata semua orang Kristen, di mana jiwanya atau tubuhnya lebih menguasai rohnya, saudara. Dan itu tidak bisa dibiarkan Tuhan terus-menerus. Lebih-lebih kalau kita punya destiny, saudara. Mesti harus ngalami yang namanya proses. Proses dikoreksi. Perlu enggak? Perlu. Meskipun dikoreksi enak enggak? Tidak enak. Kalau yang koreksi baik, kamu harusnya gini, pelan-pelan, lembut apa, tapi kamu gini loh, kamu. Nah, bayangin, seperti pisau dokter bedah yang ces gitu. Kalau Tuhan kadang bisa lembut. Saya pernah ngalami di mana satu kali Tuhan membuka hati saya. Dalam satu kebaktian di AS, waktu saya lagi nyembah Tuhan pagi-pagi, dia menyembah Tuhan bersama-sama, belum firman Tuhan. Ketika itu tiba-tiba dalam sekejap Tuhan buka hati saya bisa lihat hati saya seperti apa. Itu enak kalau gitu, saudara. Ya kalau sudah begitu ya cuman ngaku, Tuhan ini ada ketidakpercayaan, ini. Akhirnya apa? Bertobat. Nah, kalau model seperti itu enak, saudara. Tapi tidak semua koreksi seperti itu masalahnya. Tapi apapun bentuknya, koreksi buat hidup kita perlu. Kalau kita tidak pernah dikoreksi, kita tidak akan tahu. Dan kita tidak akan pernah berjalan dalam jalan Tuhan. Kita perlu orang lain, kita perlu Tuhan, kita perlu firman untuk mengkoreksi hidup setiap kita, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita dibenarkan, diluruskan. Firman di Yesaya berkata, semua yang berkelok-kelok, berleku-leku, jalan yang berleku-leku harus diluruskan. Semua lembah harus ditimbun. Yang rendah diri, yang merasa rendah ditutup supaya rata. Yang bergunung-gunung, yang berbukit itu, yang sombong dikepras, diratakan. Supaya jalannya menjadi jalan highway. Supaya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Tidak ada cara lain. Nah sekarang kita lihat
Mengapa tadi saya pakai judul dibanting? Ayatnya ada di Mazmur 51, ayat yang ke-9. Selain dikoreksi, kita juga dipotong. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang dipotong. 7 berarti, 7. Maaf, ini 7. Ya, itu, betul. Kita perlu ada bagian-bagian yang dipotong. Kadang Tuhan memotong orang-orang tertentu dalam hidup kita yang akan menghambat destiny kita, yang justru akan menjegal hidup kita. Ada orang-orang yang akan disingkirkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ada bagian-bagian kita, mungkin hati kita melekat kepada orang, melekat kepada harta, kepada apapun. Kalau Tuhan lihat itu berbahaya, dia akan potong, saudara. Untuk dibersihkan supaya kita tidak terikat dengan hal itu. Bahkan dengan pelayanan sekalipun dengan hal yang rohani. Saya ingat akan cerita Pak Petrus Agung satu kali dia pergi, itu masih di gedung yang lama, gedung Permata Hijau, gedung pertama kali yang kami beli. Beliau bersaksi ketika satu kali dia turun dari mobil, tiba-tiba ada gunting yang besar memotong ikatannya dengan gereja. Dan sejak itu dia berkata, Tuhan, ini bukan milikku. Bahkan kalau saudara ingat akan khotbahnya, dia berkali-kali berkata, saya tidak pernah meneteskan darah satu tetes untuk menebus hidup saudara. Saudara ada milik, saudara mau berkebaktian di sini, mau pindah, terserah. Saudara bukan milik saya. Karena apa? Mengapa beliau bisa berkata seperti itu? Karena hatinya sudah dibebaskan, dipotong ikatannya dengan gereja. Sudah bukan miliknya lagi. Karena banyak hamba Tuhan yang merasa, ini milikku, ini dombaku. Kok kamu curi? Kan mengapa ada perkataan curi-mencuri? Tidak ada sebenarnya. Itu semua milik Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang meneteskan sedikit darahnya untuk menebus mereka. Itu milik Tuhan. Jadi sebenarnya bebas jemaat. Cuman seringkali saudara, ujung-ujungnya itu apa? UUD. Sebenarnya UUD, percayalah saudara. Saya mendengar beberapa cerita ketika ditelusur, UUD ujungnya. Kehilangan terutama yang yang kaya, yang punya duit, yang nyumbang besar. Kalau yang anak muda yang rada miskin, ada yang tidak punya terlalu banyak uang, saya biarkan pindah. Kalau yang gede-gede kakap jangan, yang teri-teri silahkan. Serius saudara, itu yang terjadi di banyak pelayanan dan gereja. Jujur atau tidak jujur, sadar atau tidak sadar. Hal-hal seperti itu perlu dipotong oleh Tuhan. Sakit nggak? Sakit, kadang sakit. Apalagi kalau itu sudah melekat kuat dengan hidup kita, saudara. Kita dibersihkan, dikuduskan, disucikan. Apapun istilahnya, semua itu proses Tuhan. Dan salah satunya adalah proses pembantingan. Mari kita lihat di Mazmur tadi. Kita baca sama-sama ayat ini. Mari kita baca. 1, 2, 3. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ini doa Daud di Mazmur 51. Kita tahu kejatuhannya dengan Batseba, perzinahannya, dan bagaimana dia membunuh suami Batseba dengan cara yang kejam dan licik sebenarnya. Dan ketika dia sadar dan kemudian bertobat, dia membuat Mazmur ini, dan dia berkata di ayat-ayat sebelumnya, dia berkata, Tuhan, aku sadar akan dosaku, aku dikandung dalam dosa di kandungan ibuku. Dia sadar, menyadari sungguh-sungguh akan dosanya, keberadaannya dan kelemahannya. Dan ini merupakan doa yang bagus sekali, saudara, yang perlu kita pelajari dari seorang raja yang hebat, yang cinta Tuhan. Siapapun tidak pernah kebal dengan dosa. Kejatuhan bisa terjadi di level manapun dan dalam kehidupan siapapun, kalau kita tidak hati-hati, saudara. Karena celah sedikit itu bisa, setan bisa masuk dan menyerang kita dan menjatuhkan kita, menuntut kita, saudara. Apalagi kalau kita levelnya makin tinggi di hadapan Tuhan seperti Daud. Dan dosa itu bisa benar-benar mengerikan dan membutakan mata hati manusia. Kalau orang sudah dikuasai oleh dosa, tidak sadar. Dan Daud berapa bulan dia tidak sadar akan dosanya? Kira-kira 9 bulan lebih, karena anaknya sudah lahir.
masih bayi saya tidak tahu umur berapa bulan waktu itu, sampai Tuhan menyuruh Nabi Nathan datang dan kemudian menegur dia. Di situ baru sadar, saudara, bertobat dengan semua konsekuensi yang dia harus tanggung setelah itu. Tapi dia baru sadar, paling tidak 9 bulan lebih. Saudara. Bayangkan orang yang dekat dengan Tuhan ketika melakukan dosa bisa tidak sadar. Itulah setiap kita, manusia, serohani apapun, saudara. Kalau dosa itu sudah datang dan masuk, bisa membutakan mata hati kita. Dan kita tidak bisa berpikir dengan jernih dan akal sehat. Untuk menyembunyikan dosanya, dia membunuh Uriah dengan cara yang kejam, saudara. Dan ini merupakan salah satu nyanyian pengajaran dan doa Daud. Dikatakan, Tuhan bersihkan aku, jadikan hatiku tahir, saudara, basuh aku. Dan kata basuh ini bukan kita seperti orang nyuci basuh gitu yang lembut, enggak, saudara. Itu dari kata aslinya yang berarti mencuci dengan nginjek-nginjek atau dibanting-banting. Ya, jadi kalau saudara lihat gambarnya, serasanya saat ini kita susah melihat akan pemandangan seperti gambar tadi, di mana ada seorang ibu yang mencuci pakaian dengan banting-banting. Apalagi zaman sekarang kita mesin cuci, saudara. Waktu masa teknologi yang canggih sekali, saudara. Tapi zaman saya kecil, karena keluarga saya itu dari daerah Bangsri Jepara seperti Ibu In. Jadi kalau dulu liburan tuh mesti ke sana, saudara. Dan saya melewati yang terutama daerah Demak itu. Saya lihat di pinggir-pinggir sungai waktu itu ada ibu-ibu yang mandi tapi juga nyuci pakaian. Jadi saya lihat mereka pakai sabun, digosok, kemudian benar-benar dibanting-banting. Banting-banting kadang diinjek-injek ya, diinjek dulu, ya diinjek-injek dan dibanting-banting. Bayangkan, kalau jadi pakaiannya menurut saya teriak-teriak, saudara. Tapi itulah yang terjadi dan dijadikan doa oleh Daud, saudara. Dia tidak hanya berkata, kalau bahasa Indonesia, Tuhan basuh aku dengan darahmu, gini enak, saudara. Tapi Daud berkata, Tuhan bantinglah aku, injak-injak aku, jadikan hatiku tahir, jadikan hidupku bersih, basuh aku, supaya hidupnya murni dan kudus kembali. Ini proses yang tidak enak, saudara. Percayalah, tidak ada orang yang suka dengan model smackdown-nya Tuhan. Tapi kalau kita mau hidup dalam destiny Tuhan, tidak ada cara lain. Kita bisa lihat siapa, Musa, Yusuf, Daud, semua mengalami proses yang seperti itu, saudara. Saya pernah membuat perjanjian meskipun tidak sadar, saudara. Waktu saya ngomong dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, Engkau boleh buat apapun dalam hidupku, apapun Tuhan, asal Engkau jamin destiniku, saudara. Dan hari ini kejadian. Nanti saya setelah firman saya mau cerita sedikit pengalaman saya beberapa minggu ini, saudara. Saya tahu belum selesai prosesnya. Saya kadang, serius saya, kalau kita diproses kadang itu capek, saudara. Capek. Tapi tidak ada jalan lain. Kalau sudah gitu saya menguatkan diri, Tuhan, apapun lakukan, tapi jamin destiniku sampai akhir, sampai garis. Buat saya mengerti. Kenapa, saudara? Karena satu kali saya punya pengalaman di HS Junior. Waktu itu kebaktian Sabtu. Saya tidak tahu siapa yang khotbah. Dan waktu penyembahan tiba-tiba Tuhan tuh bisa memberikan pengertian dalam hati saya. Saya tiba-tiba bisa merasakan hati Tuhan seperti ini. Bahwa Tuhan tuh suka, senang, sukacita, puas. Saya tidak bisa gambarkan sebenarnya, tapi kira-kira kalau kita mencapai setiap destiny kita, kayak kalau saya ngumpamakan tuh kayak orang anak disekolahkan oleh bapaknya, katakan ke luar negeri, ke Amerika untuk belajar ekonomi. Buat bapaknya, dia akan mengusahakan yang terbaik, memberikan kerja keras pokoknya supaya anaknya berhasil dan sukses di negeri orang, gelar ekonomi, kalau perlu S1, S2, S3 gitu. Tapi bayangkan kalau anak ini tiba-tiba berkata, wah enggak kuat, enggak bisa gini, tengah jalan tiba-tiba berhenti, dia pulang.
Menurut saudara, ayahnya, orang tuanya atau ibunya suka enggak? Ya sudah, kalau memang anaknya daripada dipaksa nanti jadi enggak karuan atau mungkin enggak waras, gila, stres, ya sudah diterima. Tapi apakah hati bapaknya puas? Enggak. Karena dia mengirim anaknya keluar dengan tujuan tertentu. Demikian juga dengan hidup setiap kita. Tuhan punya destiny. Dan kerinduan Tuhan yang paling dalam adalah melihat setiap destiny kita dicapai dan dipenuhi. Itu akan memuaskan hati Tuhan sebagai Bapa, sebagai orang tua. Nah, saya selesai penyembahan, kemudian waktunya firman. Siapa yang khotbah waktu itu? Bu Nani, saudara. Dan waktu itu Bu Nani mengkhotbahkan yang kira-kira mirip sama bagaimana kita bisa mencapai destiny kita. Saya kaget juga, tapi itu ternyata Tuhan. Jadi sejak itu saya ngomong sama Tuhan, lakukan apa saja dalam hidupku, terserah Tuhan. Mau dibanting, mau diapakan, ya. Tapi memang konsekuensinya seperti itu, saudara. Terus proses yang terjadi dalam hidup kita. Saya pernah mimpi satu kali di TSOA ini, saya sempat komplain, saudara. Komplainnya, Tuhan, hidup kok diproses terus ya. Ya kadang kita kan begitu kalau diproses, saudara. Hidup kok proses, baru berhenti sebentar, tenang, diproses ini, diproses itu, keuangan diproses. Kok hidup diproses terus ya. Kemudian saya mimpi, saudara. Malamnya saya mimpi, saya tidak cerita isi saya. Malamnya saya mimpi, saya masih ingat cukup jelas. Saya terima satu surat yang menyatakan bahwa saya diterima di dalam satu sekolah militer. Dan kemudian saya ditunjukkan satu tempat latihannya. Jadi modelnya itu ada tanah lapang di tengah ini, pinggirnya kayak ada kelas-kelas gitu. Dan kemudian ditunjukkan yang ini tempat latihan yang pertama itu jelas sekali. Saya lihat ada tentara yang sedang duduk-duduk santai, rileks. Ini apa ya, Pak? Dan kemudian di dalam mimpi itu diberi ini orang-orang yang dilatih, tentara yang dilatih. Ketika mereka dilatih, mereka mungkin capek, Pak, komandan, stop dulu, saya capek. Duduk, leren istilahnya, istirahat. Ada lagi yang gini, saya tidak mau ikut latihan, yang itu tidak mau. Terus dia minggir. Pokoknya ini tempat yang seperti itu, saudara. Itu dengan jelas saya lihat. Tapi di mimpi itu juga saya tahu, mereka tuh pangkatnya tidak tinggi, rendah-rendah. Mungkin apa? Kopral ya. Saya tidak tahu, kopral atau prajurit, balok 2 atau apalah, saudara. Dan kemudian setelah itu tempat latihan yang kedua ini tidak ditunjukkan. Cuman saya diberi pengertian dalam mimpi itu bahwa di tempat latihan yang kedua ini sangat berat, bahkan orang bisa mati di dalam pelatihan. Bayangkan, saudara. Kalau orang bisa mati dalam pelatihan saja, berarti memang ini tempat latihan sangat berat. Tapi di situ pangkatnya tinggi-tinggi, saudara. Udah, kemudian saya bangun. Artinya apa sih? Ya Tuhan memberi pilihan, mau yang mana? Kalau saudara milih yang mana, saudara? Kopral, prajurit balok 2 mungkin? Atau letkol yang sudah berbeda, betul ya, letkol ya? Mungkin ya, saya tidak terlalu tahu. Mungkin letkol, kemudian Majen Jenderal bintang 5, bintang 7, bintang 9 katalah. Ya. Dan saya memutuskan, Tuhan, saya mau yang ini, yang berat. Sudah. Ya sudah, itu resikonya. Saya memutuskan. Tapi ya semua itu dengan semua konsekuensi. Tapi saya percaya begini ya, saudara. Destiny itu paralel dengan yang namanya proses. Artinya semakin kita ini tinggi, destiny kita besar, prosesnya tidak akan semakin mudah, semakin berat, percayalah. Kita lihat orang-orang yang memerintah paling enggak 2, saudara. Yusuf. Prosesnya mulai dari enak, dari anak yang dikasih oleh ayahnya, dikasih jubah istrinya, tapi setelah itu mengalami proses yang panjang belasan tahun, difitnah, hampir dibunuh, tapi Tuhan turun tangan lewat Ruben, tidak jadi bunuh. Kalau dibunuh kan sudah habis ceritanya Yusuf, tapi diselamatkan. Tetap Tuhan itu dalam saat-saat yang kritis seperti Mordekai, mau digantung, Tuhan turun tangan, tidak jadi, karena destiny bukan seperti itu.
Tak tahu akhirnya diangkat oleh Tuhan, tapi mengalami penderitaan. Daud apalagi dari gembala kambing domba, anak yang tidak dianggap, bahkan ada orang ya, hamba Tuhan atau teolog yang berkata ini anak haram sebenarnya, anak gundik. Jadi tidak dipanggil waktu Nabi Samuel datang, tapi dipilih oleh Tuhan. Mengalahkan Goliat jadi pembunuh raksasa, diangkat jadi panglima bala tentaranya Raja Saul. Lumayan, bahkan dijadikan menantunya. Tapi setelah itu diburu-buru oleh mertuanya sendiri. Belasan tahun jadi pelarian, penjahat perang. Harus melahirkan sana sini. Tapi dari situ lahir mazmur-mazmur yang luar biasa. Saudara pernah ada yang mau dibunuh oleh mertua saudara? Saya harap tidak. Ya, tidak ada lah mertua sejahat-jahatnya. Ya saya tidak tahu ya, tapi hidup di dunia ini kadang kalau saya baca berita terakhir itu mengerikan, saudara. Ada anak membunuh orang tuanya karena sakit hati, karena apa? Ini aduh, mengerikan hari semakin hari. Tapi rasanya tidak ada ya mertua yang maksud jahat Raja Saul. Kenapa ya? Karena merasa tidak aman dengan posisinya dan ini dia tahu ini saingannya. By the way, ini ngomong-ngomong ya, saudara. Ini mantu yang paling dicintai, saudara. Oh benar, ini mertua saya ikut saya, tapi sudah dipanggil pulang Tuhan semua. Karena apa? Saya mantu paling ganteng, saudara. Jangan GR Pak. Oh iya, meskipun wajah tidak seperti siapa ya, Lee Min Ho atau Tom Cruise, meskipun nama saya sedikit nyerempet, Thomas. Kalau disingkat Toms gitu ya. Ya Toms, bunda. Tapi ini mantu yang paling ganteng dan cintai. Karena apa? Ya saya satu-satunya mantu laki, saudara. Oh, nah Ribka anak perempuan satu-satunya, jadi mantu paling ganteng, perkenalkan. Jadi tapi saya tahu kok kenapa mereka mertua saya milih tinggal dengan saya. Karena saya pasti care dengan baik. Apalagi ini anak perempuan, biasanya kan mama pengen deket dengan anak perempuan. Ya ini mertua dan menantu. Saya Ibu ini sudah punya menantu beliau 2 lagi. Ya, yang lain menyusul. Ya, tadi sampai mana? Kok Raja Saul ya. Akhirnya, tapi kan Daud memerintah tuh. Siapa lagi nanti saudara bisa cari di Alkitab, bisa pelajari. Tapi itulah proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang paling tidak ya ini, saudara. Dibasuh tapi dengan cara diinjak-injak, dibanting-banting. Tapi buat apa sih? Buat membersihkan jiwa kita. Buat membersihkan hati kita, hidup kita. Karena banyak kenajisan, kekotoran, hal-hal yang dari dunia ini yang bisa melekat dalam hidup kita. Dan itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan dibersihkan begitu saja. Kadang harus ada cara-cara yang ekstrim, cara-cara yang keras untuk mendidik kita. Dan salah satunya adalah namanya lewat penderitaan dan kesengsaraan. Kita tahu Yusuf pasti sengsara, terpisah dari ayah tercintanya belasan tahun. Daud juga sama. Ada penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam hidup orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, supaya hati mereka diubahkan, hidup mereka dimurnikan. Kalau kita mau memurnikan logam mulia, mau semakin murni kan apinya harus semakin panas, saudara. Tidak bisa suhu rendah, harus suhu yang tinggi. Semakin mau murni, kemurniannya makin tinggi, suhunya akan semakin dinaikkan. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita mau lepas daripada penderitaan, kalau kita punya dasi, itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Penderitaan, kesengsaraan, apapun bentuknya, saudara. Tapi itu baik untuk jiwa kita, untuk membentuk hidup kita, untuk meremukkan kita, bahkan melukai kita. Karena Tuhan melukai untuk menyembuhkan, bukan untuk membuat susah kita, saudara. Nah sekarang kita lihat akan beberapa firman. Amsal 20 ayat yang ke-30, saudara. Amsal 20 ayat 30 dikatakan,
Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ada terjemahan bahasa Inggris yang berkata, pukulan dan luka-luka itu membersihkan kejahatan, membuang kejahatan, dan pecutan pukulan itu membersihkan bagian yang paling dalam di dalam hati kita, hidup kita, atau lubuk hati kita. Ada lagi terjemahan bahasa yang Inggris yang berkata dari The Passion, jika saat engkau dihukum dengan keras, engkau akan belajar pelajaranmu dengan baik. Karena pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu akan melakukan keajaiban untuk mengubah hidupmu. Seringkali diperlukan namanya pukulan, hal yang tidak enak. Untuk apa? Membersihkan hati kita. Untuk hal-hal yang melekat dalam hidup kita. Tidak bisa hanya dibersihkan begitu saja, tapi perlu dibanting, diinjak-injak, dipukul-pukulkan. Supaya itu semua rontok dan kita menjadi bersih, saudara. Kita lihat lagi Ayub 36. Sebelumnya kita lihat Mazmur 119 ayat 67. Mazmur 119 ayat yang ke-67. Dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Pemazmur sendiri menyadari dan dia berkata, sebelum aku tertindas, sebelum aku ditindas, sengsara, ngalami yang tidak enak, aku menyimpang. Tapi sekarang setelah ngalami penderitaan, hal yang tidak enak, sekarang aku berpegang pada janjimu. Dalam terjemahan The Passion dikatakan, sebelum aku menjadi rendah hati, aku dulunya selalu tersesat, pergi semaunya sendiri. Tetapi sekarang aku melihat hikmat dari firman-firmanmu atau janji-janjimu, ketetapan-ketetapanmu. Pasal yang sama, Mazmur 119 ayat yang ke-71. Dikatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Dalam terjemahan The Passion dikatakan, hukuman yang engkau berikan kepadaku adalah hal yang terbaik yang dapat terjadi dalam hidupku. Karena itu mengajarkan aku akan jalan-jalan. Dalam suatu terjemahan yang lain dikatakan, penderitaanku adalah baik bagiku, karena lewat penderitaan itu aku belajar akan hukum-hukummu, ketetapan-ketetapan. Jadi tujuannya sebenarnya apa sih? Ketika kita mengalami semua itu, supaya kita balik ke jalan Tuhan. Kita lihat di dalam Ayub tadi, saudara, Ayub 36. Sebenarnya tujuan semua itu adalah pertobatan, hati yang berbalik kepada Tuhan. Supaya hati kita yang tersesat, yang semaunya, itu sekali lagi diluruskan oleh Tuhan. Kembali ke jalan yang benar. Ayub 36 ayat yang ke-15 dan 16 saya mau bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Ya, atau ini bahasa Indonesia dulu yang terjemahan baru. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Loh, bayangkan, mau menyelamatkan orang sengsara kok pakai kesengsaraan. Tapi itulah Tuhan. Menyembuhkan luka, gampangnya menyembuhkan luka dengan melukai. Seperti dokter ngoperasi tadi kaki saya. Anak saya yang kecil juga pernah ngalami. Waktu yang kecil, waktu umur 4-5 tahun jatuh dan tangan kirinya patah. Untuk meluruskan, membenarkan supaya ini jadi lurus, dia dioperasi. Dan buat anak kecil itu membuat trauma. Jadi dia agak trauma dengan dokter. Karena sakit sekali. Kenapa seperti itu? Itulah Tuhan. Dia melukai bukan tanpa tujuan, tapi dia melukai untuk menyembuhkan kita, saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Allah mengajar manusia melalui derita. Ia memakai kesusahan untuk menyadarkannya.
Allah telah membebaskan engkau dari kesukaran, sehingga kau dapat menikmati ketentraman, dan meja hidanganmu penuh makanan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, Allah membiarkan orang mengalami sengsara, supaya mereka insyaf dan bertobat, dan membiarkan orang ditindas, supaya mereka mau taat kepadanya, sehingga mereka selamat. Ayat yang ke-16 berkata, Allah ingin sekali menjauhkan engkau dari ancaman bahaya, dan memindahkan engkau ke lembah kesenangan, supaya engkau hidup dalam kelimpahan di situ. Jadi tujuan semua itu adalah membuat hidup kita berbalik kepada Tuhan, bertobat kembali kalau ada hal-hal yang salah dalam hidup kita. Nah, sekarang kita lihat apa hubungannya antara penderitaan dan kemuliaan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau kita menderita, sebenarnya itu sedang mengerjakan kemuliaan dalam hidup kita. Dan semua yang ada di dunia ini yang kita sedang hadapi penderitaan seberat apapun, itu sementara saja. Saya kemarin coba lihat berapa lama sih Ayub tuh mengalami apa yang dia derita. Tidak ada jawaban yang pasti, mungkin bisa bulanan, mungkin bisa tahunan. Buat Ayub juga tentu sangat sulit, saudara. Sudah kehilangan semuanya, hartanya, terus akhirnya kesehatannya. Tapi ketika semua itu berakhir, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan memberi alasan dan jawaban dengan semua pertanyaan mengapa dia mengalami ini, mengapa dia mengalami itu? Tidak pernah. Sampai akhir hidupnya dan di Alkitab tidak pernah ada. Meskipun kita tahu cerita awalnya bahwa Tuhan membanggakan Ayub karena kebenarannya. Kita bisa mengalami penderitaan karena alasan apapun. Karena mungkin Tuhan membanggakan hidup kita seperti kita dibanggakan oleh Tuhan seperti Ayub, saudara. Tapi mungkin kita menderita karena ya memang penderitaan itu ada di dunia ini. Karena selama masih ada dosa, ada iblis, ya pasti ada penderitaan. Kita masih bisa sakit, saudara. Kita masih bisa mengalami banyak hal. Dan itu dalam normal di dalam kehidupan ini. Tapi ada juga penderitaan yang karena kesalahan kita, dosa kita. Seperti Daud atau seperti yang kita alami. Tapi apapun bentuknya, kalau kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, kita bertobat, semua itu akan mengerjakan kemuliaan di dalam hidup kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama Robert Schuller pernah berkata begini, tough time doesn't last, but tough people do. Artinya apa? Masa-masa yang sulit itu tidak akan berlangsung seterusnya dan seumur hidup kita. Tidak akan kekal. Yang kita alami apa? Soal keuangan misalnya. Apakah itu kekal? Ya enggak, harusnya. Mesti ada masanya. Apalagi kalau itu masuk kurikulum pendidikannya Tuhan dalam hidup kita. Pasti ada masanya. Seperti kita orang sekolah. Ada masanya. SD ke 6 tahun, SMP, SMA, universitas, dan sebagainya. Kita lihat ayat yang lain. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya penderitaan dan kemuliaan itu berjalan bersama-sama. Karena Tuhan sudah meninggalkan teladan bagi kita. Ibrani 5 ayat yang ke-18. Dan sekalipun Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, bayangkan,
Tuhan Yesus yang adalah anak manusia, anak Allah, harus belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi penderitaan itu sebenarnya dalam tanda petik privilege, bukan buat kita. Apakah lagi kalau itu menyangkut dengan destiny kita, saudara. Jangan pernah lewatkan, jangan pernah sia-siakan masa-masa menderita kita. Belajar untuk dikoreksi oleh Tuhan, diluruskan, untuk Tuhan mengerjakan apapun yang menjadi rencananya dalam hidup setiap kita. Sebenarnya ayat-ayat ini sedang saya renungkan hari-hari ini. Sekarang saya mau tutup dengan cerita apa yang terjadi dalam beberapa minggu ini. Kira-kira pertengahan bulan lalu rambut kepala saya ini gatal, saudara. Gatal, dan saya coba obati sendiri, pertama dengan salep. Saya tanya, timbul tenggelam, jadi sembuh. Tapi karena saya garuk gitu kan jadi berair, sembuh. Gatalnya tetap, tapi tidak mengganggu, terutama tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu tidur saya. Sudah beberapa minggu tidak sembuh. Kemudian akhirnya karena agak, jadi di sini terus di sini sekitarnya. Kemudian mulai setelah beberapa minggu, setelah kira-kira sebulan, menjalar di tangan tubuh sedikit-sedikit, kaki dikit-dikit. Akhirnya ganggu. Mulai tidur saya terganggu, saudara, karena gatal. Saya tidak bisa tidur. Lama-lama jengkel lah. Jengkel secara manusia, saudara. Mau tidur, pengen tidur, gatal. Sempat marah-marah ada sama Tuhan. Sempat, saudara, tetap manusia. Awal-awalnya gitu, apalagi ketika tidak bisa tidur. Waktu awal masih tidak bisa, tidak, saudara. Ya sudahlah, saya jalani. Karena saya pernah beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, saya pernah, saudara, ngalami di tubuh. Saya tidak tahu. Mungkin kekebalan tubuh saya, imun saya atau drop, mungkin saya tidak tahu. Karena rasanya waktu itu saya tidak ada ke dokter. Tapi di tengah-tengah itu saya sempat mimpi tubuh saya bersih. Jadi memang setelah sembuh, saudara, bersih, tidak ada bekas koreng sama sekali. Itu setelah beberapa minggu. Jadi saya pikir ini mirip sama, tapi kenyataannya beda, saudara. Dia mulai gatal, akhirnya saya ke dokter kulit yang pernah saya datangi dulu. Dia bilang alergi ini. Saya dikasih salep, kasih pil minum. Saya coba beberapa hari tetap, saudara. Ya saya olesi kalau gatal apa-apa, tapi tidak menolong. Sampai akhirnya saya ini pas ngantar orang ke luar kota, saya memang bawa lab saya karena istri saya ya sempat khawatir ini apa ya. Hasil lab saya memang beberapa bulan yang lalu tuh leukositnya, sel darah putihnya sempat rendah. Sampai terus waktu ngantarkan ada keluarga ditanyakan, padahal ini bukan dokter kulit, bukan spesialis gatal-gatal, ditanyain kenapa, ya enggak tahu, ini mungkin karena leukositnya apa, kamu ke ini dokter spesial nih. Sampai akhirnya kemudian saya datang ke om saya dan saya perlihatkan semua, dan dia berkata, wah ini kemungkinan adalah karena sel darah putihnya, mungkin kekebalan saya turun dan gatal-gatal. Ini sedang diobati dan sudah mending, lumayan lah, saudara. Ya ini gatal enggak, ya sedikit tapi enggak mengganggu lah. Jadi saya bisa khotbah, saudara. Kalau enggak gatal sana sini repot ya. Nah, lewat semua yang saya sedang alami hari-hari ini, disitulah saya mulai merenung, saudara. Merenung yang namanya tentang penderitaan. Dan saya ingat akan satu buku yang saya punya kuno sih, saudara. Judulnya Kemuliaan di Balik Penderitaan. Saya ingat, saya baca lagi, saudara. Saya baca. Tapi memang ketika kita sedang mengalami hal-hal seperti itu, kalau kita izinkan Tuhan memproses hidup kita, itu akan mengerjakan banyak hal. Saya mungkin belum mengerti, belum merasakan apa hasil dari itu, tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sedangkan kerjakan dalam hidup saya. Kalau saya cerita hidup saya ini
orang yang dalam tanda nakal. Sama Tuhan ini ndablek ya. Saya pernah dapat ayat, saya mau bacakan tuh. Waktu zaman saya masih lebih muda dari ini. Saya sekarang masih muda, 40 lebih sedikit lah ya. Ini ngomong-ngomong soal umur, Bu Nani sendiri kan dia omongi sama Tuhan, jangan bilang tua. Saya enggak pernah ngomong tua, makanya saya masih muda, 40 lebih sedikit lah sama dengan beliau, seumuran dengan ibu saudara. Satu kali saya menerjemahkan Dr. Jedediah Tam di Semarang, dan setelah selesai kami ngobrol makan malam gitu ya. Ini ngobrol soal umur, saudara. Kemudian dia tanya, saya ngobrol setelah saya tanya beliau, menurut kamu umur saya berapa? Saya merasa umur saya 40. Oh bener tuh. Dia dengar seorang cek-cek, umur 80, tapi dia dalam pikiran dia berkata 60. Nah waktu musim dingin, cek ini pakai kaos singlet. Bayangkan cek 80 musim dingin pakai kaos singlet, kuat tuh 60. Dia berkata semua itu dalam pikiran. Kalau kita kok saya sudah tua, nanti semua akan ngikuti, saudara. Percayalah. Makanya jangan pernah merasa tua. Umur berapapun, saudara. Berkatalah masih muda. Dikurangi aja. Misalnya saudara 40, katakan saya masih umur 20, lebih sedikit. Lebih sedikitnya berapa? Terserah kita. Mau nambah berapa? Nah, saya dapat ayat di Yeremia 31, 18-20. Saya mau bacakan nih, hampir selesai. Bentar. Dikatakan, telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saya merasa ini hidup saya, saudara. Dablek nakal. Tapi sebetulnya itulah bukti cinta Tuhan kepada kita. Bisakah ketika kita melewati semua itu, kita tetap percaya dengan kasih-Nya, dengan hatinya, bahwa dia tidak pernah mencelakakan kita. Dia tidak pernah mau membuat hidup kita susah, saudara. Tapi yang dia ingin adalah melihat kita mencapai akan setiap destiny kita. Itu kerinduan hati Tuhan yang paling dalam. Intinya kalau diurut-urut, ujungnya apa sih? Bisakah kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan? Sebenarnya itu saja. Bisakah kita percaya kepada hatinya bahwa dia tetap mengasihi kita, apapun yang sedang terjadi. Meskipun kita tidak mengerti, mungkin ketika kita berdoa sebenarnya Tuhan tidak menjawab. Seperti Ayub, dia ngomong sana sini, Tuhan diam saja. Itu masa-masa yang tidak pernah mudah, saudara. Tapi izinkan dia memproses hidup kita. Karena Tuhan tidak bisa memakai hidup kita kalau kita masih utuh, saudara. Tapi kalau kita jadi bejana yang sudah remuk, dilukai, disitulah kemuliaan Tuhan dan kehidupan Tuhan bisa mengalir. Saudara bisa lihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dekat kita ada Bu In, Pak Agung, Pak Yusak, Pak Daniel, Bu Nani, dan sebagainya. Semua akan mengalami jalan yang seperti itu. Dan kita lihat hidup mereka jadi berkat. Mari izinkan Tuhan proses hidup setiap kita. Relakan hidup kita untuk dididik, diajar oleh Tuhan. Dan bertobat, saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri.